waktu asar idza sara iku tatkala dadi dhillu kulli syai'in apa bayangan saban-saban siji perkara mislahu iku sumpamane syai' wajada lan tambah yadhillu kulli syai' qalilan hale sekedik. Jadi awal waktu asar adalah bila mana bayangan segala sesuatu itu sama. Jadi bayangannya sama, cuma wajada qalilan, cuma tambah sedikit. Artinya lebih panjang bayangannya, tambah sedikit. Contoh misalkan ini HP, nah bayangannya ini ngepas, ini bersama, cuma tambah sedikit ya. Berarti sudah masuk waktu asar ya. Waktu asar. Yaitu juga kalau mataharinya ada. Ya, kalau mendung rumit ya. Karena bayangannya tidak ada. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktil asri gurubu syamsi iku surupe serangenge. Sedangkan berakhirnya waktu asar adalah terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, habis sudah waktu asar karena memasuki waktu selanjutnya, waktu ghurub, waktu maghrib. Ya. Kedua waktu asri sab'atu awqatin utawi pitu pirang-pirang waktu. Untuk waktu juga memiliki 7 waktu ya. 7 waktu sama seperti waktu zuhur sebelumnya ya, memiliki 7 waktu. Kalau waktu zuhur, waktu asar, nah ini kalau lihat ukuran, nah ini ukuran waktunya termasuk waktu muasa. Waktu muasa itu waktu yang luas, ya, waktu yang luas artinya luas untuk melaksanakan sholat, sehingga tidak mesti harus, ya, tidak mesti harus masuk waktu harus sholat. Yang penting memang di waktunya saja, di waktunya masing-masing. Yang penting sholatnya di waktunya masing-masing. Jangan sholat asar di waktu maghrib. Cuma nanti di dalam waktu tersebut, nah ini beda-beda derajatnya, sehingga pahalanya juga beda-beda. Ya, itu saja. Kang awal waktu fadilatin iku waktu fadilah. Jadi waktu yang pertama dari 7 waktu asar adalah waktu fadilah. Waduh, kalau waktu fadilah ya, waduh, Ustaz Eki melewat terus ya. Waktu fadilah. Yang penting tahu saja ya, awal waktu asar sampai akhirnya atau habisnya waktu asar, sehingga kita melaksanakan sholat asar di waktu asar. Ya, jangan sebelum asar, jangan juga sesudah asar. Kalau sebelum asar berarti sholat asarnya di waktu duhur. Kalau sesudah asar berarti sholat asarnya sudah maghrib. Makanya harus tahu ya, ditanya sedang sholat apa, toh sholat subuh. Oh, sholat subuh jam 9:30. Harus tahu nantinya sholat subuh ya, kecuali babnya kodok. Kalau kodok kan lain lagi ya. Kalau kodok kan lain lagi ya. Kodok itu kan tidak kontan ya, tidak kontan. Sama seperti beli bakwan ya, kalau kontan langsung uangnya. Kalau hutang kapan saja ya, walaupun bakwannya sudah nggak ada, bahkan sudah menjadi kotoran 3 minggu kemarin. Ya, itu yang namanya juga hutang ya.
fadilah min awalil wakti iku wit saking awal waktu ila nisbi mislihi tumeka maring setengah seumpamane syai'in takriban kalawan parat. Jadi waktu fadilah itu ya min awalil wakti, masuknya waktu asar, masuk waktu asar di situ sudah waktu fadilah. Dari mulai pertama masuk waktu asar, dari situ mulai waktu fadilah sampai kemana posisi waktu fadilah ila nisbi mislihi takriban, sampai separohnya perumpamaan bayangan itu sudah separohnya, sudah separohnya, ada separoh bayangan ininya sudah separoh. Kalau lihat matahari dengan bayangan ya, takriban ya secara kurang lebih, tidak harus atau tidak mesti, walaupun kurangnya sedikit kemudian atau lebihnya sedikit tidak jadi masalah karena memang untuk ukuran perkiraan ada mahdud, ada takrib. Kalau takrib itu kurang lebih, yang penting kurangnya tidak banyak, lebihnya juga tidak banyak. Kalau mahdud itu harus, kalau 10 ya harus 10, jangan kurang dari 10. Kalau takriban yang namanya 10 walaupun 9, yang penting tuh kurangnya sedikit atau 11 namanya juga takriban, kurang lebih lah, kurang lebih seki, yang penting kurangnya jangan banyak, lebihnya juga jangan banyak. Ba'dal mislil madi sesudah ba'dal misli ing dalam suwise umpama madi kang wis kalewat pi waktu zuhri ing dalam waktu zuhur ya, ing dalam waktu zuhur. Contoh misalkan habisnya waktu zuhur itu bayangan ini sama ya, bayangan benda ini sama. Nah, itu habisnya waktu duhur. Sedangkan waktu asar lebih sedikit dari persamaan ini, lebih sedikit. Nah, lebih sedikit. Nah, masuk waktu asar. Nah, ini nih. Kemudian waktu fadilah ini sampai kemana? Separohnya. Misal, nah, grupnya matahari ini misalkan sampai kemana? Ini bayangan tambah kemana kalau mau gurup? Ini kan akan tambah panjang ya. Contoh misalkan tadi asar sekian, nah sekian gurup. Nah berarti dari separuh bayangan ini disitulah waktu fadil. Gak habis semua, sampai separohnya bayangan suatu benda. Panjang lah kalau kita hitung separoh. Dari jam 3 separuh aja, maghrib jam 6, tinggal dibagi 2 saja, luas ya, luas waktu fadilah ya. Kalau sholat asarnya jam setengah 6 sudah hilang tuh mah, apalagi sekarang ya, asar itu jam berapa? Setengah 4 ya, bahkan kurang. Utawi kang kaping done waktu ikhtiari iku waktu ikhtiar. Yang kedua waktu ikhtiar, yang mana waktu ikhtiar ini payastamiru maka tetap apa waktu ikhtiar ila masyiri dili maring dadi abang-abange atau bayangan maring dadi ne bayangan mislaihi iku seumpama rorone syai'in ghairi dilil istiwa'i saliyane bayangane istiwa ingkana lamun ta'ana ingdahu iku tetep ing sandinge istiwa dilun opo abang-abang atau bayangan. Itu waktu yang kedua, waktu ikhtiar ini sampai kemana? Sampai jadinya bayangan 1/2 nya
seperduanya benda selain bayangan istiwa, artinya sama itu. Bila mana ada di dalam waktu istiwa itu bayangan, kalau gak ada bayangan mah susah. Kalau kita mengatur waktu lewat bayangan kan harus ada matahari. Kalau mendung nggak bisa. Kalau mendung itu tidak bisa ya. Kenapa? Hah? Karena bayangannya gak ada. Bayangannya gak ada. Kalau sekarang mah enak lah, enak. Tinggal lihat jam, tinggal lihat HP, gampang. Kemudian juga untuk suara gak asing ya, banyak speaker suara-suara untuk memberitahukan waktu sholat. Walaupun kesini yang namanya bunyi bedug itu sudah langka, tapi speaker di mana-mana. Kalau dulu kan speaker gak ada, speaker itu gak ada. Maka yang berperan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat itu adalah benda bedug, asar. Gak kedengeran adanya, ya gimana kedengeran, wong tuanya juga gak ada. Kalau sekarang bedugnya punah, tapi pengeras suara tambah banyak ya, pengeras suara tambah banyak. Bahkan dari arah mana saja suara adzan terdengar. Tapi bisa kemungkinan hilang. Bedug hilang karena memang tidak disiapkan. Suara adzannya hilang. Kenapa? Karena mati lampu. Sehingga nunggu buka sampai jam 7. Tepan puasa mana yang pan puasa nungguan bedug doang, iya mangkaning bedugna nu nabeuh henteu cina nungguan bedug mah nungguan nu adan, mangkaning nu adan di musolahna ge jangan nungguan kolak kabeh. Ja puasa lagi nungguan kolak nih barang kitu kadang-kadang adan mana jadi nu adan tong kanu TV ya, tuh dia mati lampu deh tong kanu HP tecani cas pae terus kanu jam teboga jam nage tapi asa-asa da mengespoek maghrib ieu koreksi mendung jam 4 tuh mendung jam 4 gitu. Wah iya mas maghrib sih aja dulu mas poek beak tak kolak semangkok prai be hurung lampu orang adan asar dan adan maghrib teruskan puasana eta mah teruskan puasana lain teruskan daharna ngaco sebab apa? Sebab ijtihad kita salah karena kita menyangka sudah maghrib padahal belum. Teruskan puasana ya, teruskan puasa wasali sulam telune wajib waktu jawab bila keratin kalawan orang makruh pas payastamiru maka tetap apa waktu jawab ila asparis syamsi tumekamaring rembenge sarangenge konenge sarangenge. Jadi sebenarnya lain matahari dan koneng ya, ada cahaya ke kuning rembang lah ari mata poena mangisteka deuleu ngan aya koneng. Nah eta sampai kadinya eta waktu naon, waktu jawaz bila karoha tak ari mata poena mah geus eueuh terada kadeuleu kan aya ge kokoneng korekna tah kitu teh tah sekoneng geus mulai tah atuh kalau kemarau mah ya kelihatan jelas mataharinya kuning detik-detik persiapan tenggelam
Jadi gitu. Sampai ke sana bila karohah. Kemudian warabiul lan utawi kang kaping papat waktul jawaji ku waktu jawad bi karohatin kalawan makruh, boleh tapi makruh. Patas tamiru maka tetap apa waktu jawad bi karohah ila kurbi gurubis samsi tumeka maring parake surupe sarangenge. Waktu jawad karohat itu terus lestari sampai mendekati terbenamnya matahari bihaisu kalaun sakira-kirane yabko tetep ma apa barang waktu yasiu kang jembar barang as-sholata ing salat sekira-kiranya tersisa waktu untuk melaksanakan sholat. Habis mah enggak cuma tersisa waktu, bila mana waktu itu dipakai sholat bisa sampai ke sana ya, sampai ke sana. Kalau sampai mentok mah enggak. Jadi ada waktu sekira-kira waktu yang bisa dipakai untuk sholat sampai ke sana. Paling ya nggak sampai, kalau misalkan maghrib jam 6 sampai jam berapa? Ya paling jam 6.15 menit. Jadi sampai segitu. Sholat cuma makruh. Ya mah sholat memang ijal ya mah. Ijal lain. Kemudian wal khamisulan utawi kang kaping 5 waktul haramati, waktul hurmati iku waktu haram. Yang kelima waktu walaupun haram, kalau memang belum sholat asar ya sholat walaupun pelaksananya di waktu yang haramkan. Kelakuan saya sholatna dong neka jama bae jeung maghrib kudu ngarendeng bae sekalian cenah. Wa huwa matakhir wa iku ngayrakeun salat ila ayab ko tumeka maring tetep minal waqti saking waktu ma apa barang waktu la yasi'uha kang ora nana jembar iya si barang ha ing salat. Jadi waktu hurma itu adalah mengakhirkan waktu sholat sampai tersisanya waktu, yang mana waktu ini bila mana dipakai tidak cukup sholat. Itu waktu hurma. Contoh misalkan takbiratul ihram Allahu Akbar, dapat 2 rakaat masuk maghrib, berarti yang dipakai itu adalah waktu hurma, waktu yang tidak cukup dipakai untuk satu sholat. Jadi sepotongnya habis. Tapi bagaimanapun juga kalau memang belum sholat asar dan waktu yang ada itu ya pakai ya, walaupun waktunya waktu haram ya, kalau memang kita belum sholat asar ya. Mau sholat asar, bentar lagi juga maghrib, nanti aja, ya jangan, sholat aja seada waktunya, ya. Karena memang sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Kalau sholatnya sah, cuma melaksanakannya, ya dapat dosanya karena memang kita ada tahir itu haram gara-gara mengakhirkan sholat sampai akhir sampai waktunya mau habis. Waktu darurat, waktu madarat. Waktu darurat akhirul waktu iku akhire waktu. Jadi waktu darurat akhirnya akhirnya waktu sholat. Dipakai atau udah butuh memang sakitu ayana ngaranna darurat. Bihaisu kirane tajulu ilang al mawani apa pirang-pirang panyegah wal baki lan utawi sisane minhu hale saking waktu qadru takbirati iku ukuran takbiratul ihram paksara hale leuwih akeh. Masyaallah eta manggeus lamun eta manggeus ewel-ewelan sekira-kiranya kalau dipakai waktu itu ukuran takbiratul ihram atau lebih. Allahu Akbar
Allahu akbar kabir atuh di musola saadan Allahu akbar eta waktu darurat eta waktu darurat mana wasadisu pengges wasabi kang kaping 7 waktul udri iku waktu udur waktu berhalangan atau waktu berhalangan waktu berhalangan tuh waktu udur wawalan waktu zuhri iku waktu duhur lima yajma'u kadue wong kang ngajama yes wong jama takdimin kalawan jama takdim disebut waktunya waktu udur yaitu waktu duhur bagi orang yang hendak menjama dengan jama takdim. Jama takdim itu apa? Mengumpulkan dua sholat duhur dan asar di waktu yang pertama, yakni di waktu duhur, atau maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib, didahulukan ya, didahulukan. Ulama waktal idrok ing waktu idrok waktu nemu, berarti jumlahnya ada 8 waktu ditambah dengan penambahannya sebagian ulama. Kama taqaddama kaya barang kang wis dimin ieu si barang, seperti keterangan yang sudah terlewat. Di bagian mana? Di bagian waktu duhur. Di situ dijelaskan ada yaitu waktu idrok, yakni waktu tabi'ah ya. Waktu tabi'ah